Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Sumatera Utara. Sebelumnya, perkenalkan di kelompok kami ada Wiwi Utari, Rina Husnul Khotimah, Lutfia Ramania Araza, Haliza Fausia, dan Tia Fitrianingrum. Yang pertama ada profil Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki ibu kota Medan, terletak antara 10 sampai 40 lintang utara, 980 sampai 1000 bujur timur. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Sumatera. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah timur dibatasi oleh Selat Sumatera. Susunan masyarakat di daerah Sumatera Utara adalah berdasarkan genealogi teritorial atau suatu keturunan daerah dan wilayah, misalnya suku Batak Toba, Mandailing, dan Nias. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sebanyak 14.799.361 jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 7.422.046 untuk penduduk laki-laki dan 7.377.315 untuk penduduk perempuan. Analisis website yang pertama yaitu Kabupaten Asahan. Di dalam website Pemkab Asahan terdapat dua pelayanan yang diberikan, yaitu layanan pemerintah dan layanan publik. Pada layanan pemerintah terdapat link yang terhubung ke website lainnya untuk mengakses pelayanan-pelayanan yang lebih khusus, antara lain JDIH, Siola, E-Announcement, Webmail, SIPD, Simaya, dan E-Sakit. Layanan publik adalah layanan yang disediakan Pemkab Asahan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi atau pelayanan publik. Pelayanan tersebut antara lain lapor, PPID, e-planning, e-bulletin, ASADA, e-clipping, e-perizinan, OPD, radio streaming, CCTV online, smart pajak, LPSE, laporan isu hoaks, PPDB, dan portal COVID-19. Dalam website Pemkab Asahan ini juga terdapat link yang terhubung langsung dengan website lapor, yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan aduan, aspirasi, dan permintaan informasi kepada pemerintahan. Namun, dalam website tersebut tidak menunjukkan data tentang jumlah masyarakat yang melapor atau laporan yang direspon pemerintah. Pemkab Asahan mempunyai media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, yang masing-masing cukup aktif dalam mengupload kegiatan-kegiatan pemerintahan Kabupaten Asahan. Namun pihak pemerintah atau admin dalam media sosial tersebut masih kurang aktif dalam menanggapi pertanyaan atau saran dari masyarakat yang memberikan komentar di akun-akun tersebut. Yang kedua yaitu website Kabupaten Batubara. Pada website tersebut terdapat akses ke website utama yang berisikan profil pemerintahan, berita, informasi, dan lain-lain. Adapun akses untuk layanan pemerintah, layanan publik, smart city, akses CCTV online, dan akses link organisasi perangkat daerah, baik dinas, badan, bagian, maupun kecamatan di Kabupaten Batubara. Layanan pemerintah yang disediakan Pemkab Batubara antara lain ELHKPN, e-Kinerja, Batubara Drive, aduan konten, laporan serta JDIH. Layanan publik yang diberikan Pemkab Batubara yaitu akses untuk gugus tugas penanganan COVID-19, pelayanan kecamatan, pelayanan kepegawaian, dinas pendidikan, pelayanan perizinan, pajak daerah, puskesmas, rumah sakit umum daerah, dinas kesehatan, Disduk Capil, LPDP, pelayanan surat informasi rencana umum pengadaan, LEPSE, dan PPID. Untuk layanan pengaduan, Pemkab Batubara memberikan akses menuju website lapor. Masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan kepada Pemkab Batubara langsung dengan menghubungi kontak email maupun nomor telepon yang tertera di website utama Pemkab Batubara atau menggunakan link yang terhubung dengan website aduan konten. Untuk media sosial, Pemkab Batubara kurang aktif dalam pengoperasiannya.
Media sosial yang digunakan hanya Facebook. Itu pun aktif sampai tahun 2018. Media yang sering digunakan oleh PMK Batubara yaitu YouTube yang aktif memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah Batubara seperti sosialisasi, bantuan sosial, vaksinasi, live streaming mengenai skor SKD, CPNS, Kabupaten Batubara, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu website Kabupaten Dairi. Pada website tersebut juga memiliki pelayanan elektronik untuk masyarakat. Di antaranya adalah visi diary, informasi mengenai COVID-19, donasi melawan COVID-19, open data statistik sektoral, layanan pengadaan secara elektronik, laporan aduan, ELHKPN, sarana pengaduan dan aspirasi, PPID, JDIH, Badan Pusat Statistik, dan layanan administrasi kependudukan berbasis online. Layanan pengaduan atau aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengakses link lapor yang tersedia di website Pemkab Dairi tersebut, atau bisa secara langsung menghubungi nomor telepon dan email yang tertera di website. Pemkab Dairi memiliki beberapa akun media sosial, di antaranya yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube yang cukup aktif digunakan untuk memberikan info terbaru tentang kegiatan atau pelayanan publik dari pemerintah. Yang keempat, ada website dari Kabupaten Deli Serdang. Pada website tersebut berisi tentang profil Kabupaten Deli Serdang, gambaran umum wilayah, pengumuman info atau berita yang ada di wilayah Deli Serdang, serta beberapa pelayanan publik yang disediakan secara digital. Di website ini juga terdapat lapak aduan mengenai konten negatif atau informasi palsu. Masyarakat dapat mengadukan berita bohong yang didapat dengan mengakses aduankonten.id yang tertera di website tersebut. Masyarakat juga bisa memberikan aspirasi dan pengaduan untuk pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan mengakses www.lapor.go.id yang sudah disediakan di website tersebut dengan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Pada website lapor tersebut terdapat penilaian masyarakat mengenai website tersebut di mana 9 laporan merupakan bintang 5, 1 laporan berbintang 2, dan 2 laporan berbintang 1. Selain itu, Pemkab Deli Serdang juga memiliki beberapa akun media sosial yang digunakan untuk membagikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah. Media sosial yang digunakan tersebut antara lain Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, di mana masing-masing media tersebut digunakan secara aktif untuk memberikan info-info kepada masyarakat Deli Serdang. Yang kelima, ada website dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Sama seperti website lainnya, website tersebut juga menyediakan pelayanan publik berbasis online dengan mencantumkan beberapa link untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Namun di website tersebut tidak mencantumkan link untuk mengakses lapak aduan bagi masyarakat yang ingin memberikan aspirasi atau aduan kepada pemerintah, melainkan masyarakat harus mencarinya sendiri link agar bisa mengakses website lapor. Sementara untuk media sosial yang digunakan Pemkab Humbang Hasundutan yaitu Facebook dan Twitter, tetapi hanya akun Facebook saja yang masih aktif sampai sekarang, sedangkan untuk akun Twitter sudah tidak aktif lagi penggunaannya dari tahun 2017. Kemudian dalam akun Facebook tersebut banyak ditemukan komentar dari masyarakat yang menanyakan kejelasan informasi yang diupload pihak pemerintah tersebut. Namun, kami tidak menemukan balasan komentar dari admin akun tersebut. Kemudian, website yang keenam dari Kabupaten Karo. Kabupaten Karo juga memiliki website yang berisikan pelayanan publik secara digital, sama seperti Pemkab lainnya, dengan mencantumkan link untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Di website ini juga mencantumkan lapak aduan yaitu lapor.go.id bagi masyarakat baik berupa aspirasi, kritik maupun saran mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun dalam website tersebut tidak ditemukan data tentang banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat.
Untuk media sosial, Pemkab Karo aktif dalam penggunaannya, baik Facebook, Twitter, Instagram, maupun YouTube, yang di dalamnya berisikan kegiatan pemerintah Kabupaten Karo. Yang ketujuh adalah Kabupaten Labuhan Batu. Sama seperti kabupaten sebelumnya, Pemkab Labuhan Batu memiliki website yang berisikan pelayanan publik secara online, seperti pelayanan perizinan, pelayanan administrasi, dan masih banyak lagi. Di website tersebut juga menyediakan laporan aduan bagi masyarakat dengan mengakses link lapor.go.id untuk mendorong masyarakat ikut memberikan aspirasi kepada pemerintah. Namun masih sama seperti website sebelumnya, di mana tidak ditunjukkan data terkait jumlah laporan yang diberikan masyarakat. Media sosial yang digunakan Pemkab Labuhan Batu diantaranya Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Media-media tersebut digunakan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Di dalam website pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini secara umum menampilkan berbagai informasi dan berita terkini di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam website tersebut juga terdapat layanan untuk menghubungi Pemkab Labuhan Batu Selatan yaitu melalui email dan nomor telepon. Kemudian ada website lapor sebagai tempat aspirasi dan pengaduan masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan bisa melalui website lapor.go.id. Dalam website tersebut disediakan 3 pilihan dalam menyampaikan laporan, yaitu pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Namun demikian, website lapor tersebut tidak bisa menampilkan data terkait jumlah yang melapor dan laporan yang direspon di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kemudian ada media sosial pemerintah Kabupaten Labusel. Yang pertama ada Twitter dari Humas Labusel, sudah tidak aktif lagi. Hal tersebut bisa dilihat dari tweet terakhir kali pada tahun 2016. Selanjutnya ada Instagram Diskominfo Labusel, cukup aktif dalam mengupload berbagai informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Labusel. Kemudian ada YouTube, terdapat akun YouTube dengan nama channel Diskominfo Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Channel YouTube tersebut kurang aktif dalam mengupload video. Hal tersebut bisa dilihat dari terakhir kali memposting video yaitu 4 bulan yang lalu. Kemudian jika dilihat dari tingkat keresponan pihak Diskominfo Labusel dalam membalas pertanyaan di kolom komentar cukup rendah. Hal tersebut bisa dilihat ketika ada masyarakat yang bertanya di kolom komentar baik tidak ditemukan adanya balasan dari pihak Diskominfo Labusel. Kemudian yang selanjutnya ada Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara mempunyai website resmi yaitu labura.co.id. Pada website tersebut terdapat berbagai aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di antara aplikasi layanan tersebut terdapat aplikasi yang bisa digunakan dalam menyampaikan aspirasi dan aduan bagi masyarakat yaitu WBS Labura dan Lapor. Yang pertama yaitu ada WBS Labura, adalah sarana bagi ASN dan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara kepada Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemudian pada website Labura, bahwa nantinya dijelaskan pelapor akan mendapatkan tanggapan dan respon atas laporan yang disampaikan maksimal 5 hari kerja, dan tindak lanjut dari laporan akan diupdate melalui fitur obrolan pada aplikasi WBS dan juga dapat melakukan tanggapan terhadap tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada aplikasi lapor yang bisa digunakan juga sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Namun demikian, website lapor tersebut tidak terdapat data terkait jumlah laporan yang diadukan dan jumlah laporan yang direspon di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemudian media sosial pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang pertama Instagram, Pemkab Labuhan Batu Utara cukup aktif dalam mengupload informasi terkini dan membagikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati di Labuhan Batu Utara di Instagram. Namun Pemkab Labura kurang begitu aktif dalam memberikan respon ataupun balasan dari masyarakat ketika ada yang menyampaikan pertanyaan, saran, dan kritik di kolom komentar Instagram. Selanjutnya yaitu YouTube. YouTube Pemkab Labura kurang cukup aktif dalam mengunggah video mengenai informasi maupun kegiatan pemerintah Kabupaten Labura yang sedang dilakukan.
Selanjutnya yaitu Kabupaten Langkat. Pada website resmi pemerintah Kabupaten Langkat langsung ditampilkan berbagai fitur pelayanan publik seperti lapor, info corona, berita Langkat, e-pasar, layanan publik, layanan hukum, dan lain sebagainya. Untuk aplikasi pengaduan masyarakat di Kabupaten Langkat ini sama seperti halnya dengan kabupaten lainnya, yaitu menggunakan aplikasi atau website lapor. Kemudian ada media sosial pemerintah Kabupaten Langkat. Media sosial resmi yang dimiliki Pemkab Langkat yaitu Facebook, Twitter, Instagram dengan nama akun Diskominfo Langkat, dan YouTube dengan nama channel Info Langkat. Keempat akun media sosial tersebut bisa dikatakan cukup aktif dalam membagikan informasi terkini di Kabupaten Langkat, serta aktif juga dalam membagikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Langkat. Selanjutnya yaitu Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai website resmi yaitu madina.go.id. Pada website tersebut juga ditampilkan berbagai aplikasi pelayanan publik. Dalam website tersebut juga terdapat link yang terhubung langsung dengan website lapor, yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan aduan, aspirasi, dan permintaan informasi kepada pemerintah. Selanjutnya, media sosial pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Yang pertama, ada Instagram Diskominfo Madina atau Mandailing Natal cukup aktif dan cukup rutin dalam mengunggah postingan yang berisi informasi terkini serta mengunggah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya ada YouTube Diskominfo Madina yang cukup aktif juga dalam mengunggah video terkait berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Kemudian akun Facebook Pemkab Mandailing Natal cukup aktif dalam menyampaikan berbagai informasi penting dan terkini di Kabupaten Mandailing Natal. Dari ketiga akun media sosial yang dimiliki oleh Pemkab Mandailing Natal, media Facebook lah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian keluhan dan aspirasi. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya berbagai komentar di beberapa postingan di media sosial Facebook. Namun demikian, berbagai komentar terkait keluhan maupun aspirasi masyarakat tersebut tidak direspon atau tidak dijawab oleh Pemkab Mandailing Natal. Hal tersebut bisa dilihat dari gambar yang di samping yang menunjukkan bahwa pihak Pemkab kurang aktif dalam menjawab berbagai pertanyaan maupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya Kabupaten Nias. Website resmi pemerintah Kabupaten Nias yaitu niaskap.go.id. Website tersebut juga cukup aktif dalam menampilkan beberapa informasi, berita, dan video terkini di Kabupaten Nias. Selain itu, website Pemkab Nias juga menyediakan pelayanan publik berbasis online dengan mencantumkan beberapa link untuk mengakses pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada website lapor juga sebagai tempat aspirasi dan pengaduan di masyarakat Nias. Kemudian media sosial Pemkab Nias. Media sosial yang digunakan Pemkab Nias yaitu Facebook dan YouTube. Kedua media tersebut cukup aktif dalam menyampaikan dan membagikan berbagai informasi kepada masyarakat di Kabupaten Nias. Pada kolom komentar aplikasi Facebook juga dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan aduan maupun aspirasi masyarakat di masyarakat Kabupaten Nias. Hal tersebut juga diimbangi dengan adanya umpan balik ataupun balasan dari Pemkab Nias di media sosial Facebook. Jadi bisa dikatakan bahwa media sosial Facebook Pemkab Nias cukup aktif dalam membagikan informasi serta juga aktif dalam memberikan respon kepada orang-orang yang berkomentar baik mengenai aduan, aspirasi, dan saran di media sosial Facebook. Selanjutnya yaitu Kabupaten Nias Barat. Pada website resmi Pemkab Nias Barat menampilkan berbagai informasi dan berita terkini mengenai Kabupaten Nias Barat, serta terdapat beberapa fitur layanan pemerintah. Dalam website tersebut juga terdapat akses untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan bagi masyarakat di Kabupaten Nias melalui fitur dengan nama Hubungi Kami. Layanan pengaduan masyarakat Kabupaten Nias Barat. Untuk laporan pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat, Pemkab Nias Barat menyediakan fitur dengan nama Hubungi Kami yang ada pada website resmi tersebut. Dalam fitur tersebut terdapat kolom pesan yang nantinya bisa disampaikan kepada Pemkab Nias, baik berupa keluhan, aspirasi, saran, dan kritik. Namun demikian, fitur tersebut mempunyai kekurangan, yaitu karena kita tidak tahu bagaimana umpan balik ataupun balasan dari Pemkab Nias atas laporan yang telah kita kirimkan.
Kemudian media sosial pemerintah Kabupaten Nias Barat. Pemkab Nias Barat memiliki akun Facebook sebagai layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan ataupun aspirasi masyarakat melalui pesan atau komentar. Namun demikian, Pemkab Nias Barat kurang aktif dalam merespon berbagai pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan masyarakat di media sosial Facebook. Media sosial Pemkab Kabupaten Nias Barat yaitu ada YouTube. YouTube Pemkab Nias Barat cukup aktif dalam mengunggah konten video, baik informasi terkini maupun berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat. Selanjutnya Kabupaten Nias Selatan. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mempunyai website resmi yaitu niasselatankap.go.id. Pada website tersebut terdapat berbagai informasi dan berita terkini yang ada di Kabupaten Nias Selatan dan juga terdapat beberapa layanan aplikasi. Kemudian dalam website tersebut juga terdapat link yang terhubung langsung dengan website lapor yang mana dapat digunakan masyarakat Nias Selatan untuk menyampaikan aduan, aspirasi, dan permintaan informasi kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu ada media sosial Pemkab yang dimiliki Nias Selatan, yaitu media sosial yang dimiliki hanya Facebook. Media sosial tersebut cukup aktif dalam memberikan berbagai informasi terkini dan membagikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Di Facebook Pemkab Nias juga digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai aduan, keluhan, maupun aspirasi dari masyarakat Nias Selatan. Namun demikian, Pemkab Nias kurang begitu responsif terhadap penyampaian keluhan, saran kritik, dan pertanyaan dari masyarakat di media sosial Facebook. Kabupaten Nias Utara. SIPP merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun akun resmi yang dimiliki oleh Pemkab Nias Utara yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Namun media sosial yang paling aktif diantaranya ialah Facebook saja yang selalu menyajikan informasi atau mempublikasikan kegiatan yang sedang dilakukan. Kabupaten Padang Lawas. Laman resmi lapor di pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Adapun akun resmi yang dimiliki oleh Pemkab Padang Lawas yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Ketiga akun tersebut cukup aktif untuk memberitahukan informasi kegiatan yang dilakukan, namun jarang sekali menanggapi pertanyaan dari masyarakat Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada website aplikasi Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat layanan pemerintah yang disediakan oleh Pemkab Kabupaten Padang Lawas Utara, antara lain Webmail, LPSE, PPID, SAPA, Lapor, BPS, Simaya, COVID-19 Info, BKD, E-Planning, E-Aset, E-Auditing, E-Budgeting, E-Kesehatan, E-Musrenbang, E-Pad, EPBB, Sipatola, SSH, SIPP, E-Announcement, E-Musrenbang, dan SMS. Kemudian di Play Store aplikasi bernama Sapai Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis mobile yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan, keluhan, maupun konsultasi aspirasi masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sapai Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah sehingga dapat tercipta komunikasi antara masyarakat dengan penyelenggara. Masyarakat maupun ASN dapat menyampaikan pengaduan dan konsultasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara dan berkoordinasi dengan satuan perangkat daerah. Adapun akun resmi yang dimiliki oleh Pemkab Padang Lawas Utara yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Ketiga akun tersebut semuanya cukup aktif dan menanggapi pertanyaan dari masyarakat Padang Lawas Utara. Kabupaten Pakpak Barat. Website Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, di mana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Kemudian ada laman resmi lapor di pemerintah Kabupaten Pakpak Barat juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Adapun akun resmi yang dimiliki oleh Pemkab Pakpak Barat yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook.
Ketiga akun media sosial yang dimiliki oleh Pemkab Pak Barat cukup aktif menampilkan kegiatan, layanan, dan edukasi kepada masyarakat. Kabupaten Samosir. Laman resmi lapor di pemerintah Kabupaten Samosir sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Untuk meningkatkan komunikasi dan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat, Pemkab Samosir juga meluncurkan call center di nomor 082 247 229 622 sebagai pusat informasi dan pengaduan. Masyarakat Samosir maupun pengunjung di Samosir dilayani untuk mendapatkan informasi sarana pengaduan dan saran kritik membangun kepada pemerintah Kabupaten Samosir mengenai layanan publik. Adapun akun resmi yang dimiliki oleh Pemkab Samosir yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Di antara ketiga media sosial tersebut, yang paling aktif hanya Facebook saja sebagai media publikasi yang menampilkan berita-berita tentang semua kegiatan yang sedang diselenggarakan. Kabupaten Sedang Bedagai. Pada website e-government Kabupaten Sedang Bedagai terdapat layanan pemerintah yang disediakan oleh Pemkab Kabupaten Sedang Bedagai, antara lain Badai, Si Pintar, Si Sumaker, SIM PBB, LPSE, Lapor, Media Center, Gojek, PPID, Lapor BUE, Simpek, E-Kinerja, E-Dokumen, Sikis, WPS, Absensi, Si Perekat, Insert, Teraoke, OSS, Gomami, Simanja, JDIH, Serkai, Email, BPHTB, E-Konseling, Satu Data, E-Reses, Smart, E-Sakip, Serigala, RTPD, SIPAM, KSWP, ROMS, Simentel, Sijantan, Kosip, Simda, Agenda, Sipape, COVID-19, IRSIP, Jermas, Sapsumakep, Simanja, Simasda, Simpeluh, SIPD, SIPITS, Sirup, Sispo, Sulap BPBC, Bakso Urat, Simonja, dan Sergaimit. Pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai juga mengelola pengaduan menyediakan layanan pengaduan melalui SMS. Diharapkan dengan adanya media ini dapat memfasilitasi masyarakat terhadap pelaksanaan program, sehingga aspirasi, keluhan, ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi program dapat diselesaikan dengan baik. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Sergai di nomor 085 831 957 858. Adapun akun resmi yang dimiliki oleh Pemkab Sedang Bedagai yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Jika dilihat dari media sosial yang dimiliki oleh Pemkab Sedang Bedagai, yang paling aktif yaitu pada Instagram, yang selalu update memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten tersebut. Kabupaten Simalungun. Laman resmi lapor di pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Adapun akun resmi yang dimiliki oleh Pemkab Simalungun yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Lihat jika akun Facebook lebih aktif dibandingkan dengan akun Instagram dan Twitter. Facebook menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada, mengomunikasikan berbagai kinerja kepada masyarakat. Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam website resmi Kabupaten Tapanuli Selatan cukup up-to-date dalam memberikan informasi berita terkini, profil, galeri foto-foto kegiatan pemerintah, dan juga video kegiatan. Tidak mempunyai akun Facebook resmi, namun ada beberapa grup dan forum. Dalam grup dan forum tersebut ada informasi yang dibutuhkan dan dapat menaruh aspirasi di dalamnya. Cukup banyak yang aktif di dalamnya sehingga Facebook tentang Kabupaten Tapanuli Selatan cukup aktif dan baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki channel dengan nama Pesona Tapanuli Selatan. Channel YouTube milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut berisi 51 video dan video pertama diunggah pada tahun 2016. Kurangnya komentar dari penonton dan balasan dari pemilik akun juga menjadikan YouTube Tapanuli Selatan kurang begitu aktif. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki akun Twitter dengan nama @humaskaptapsel yang di dalamnya baru berisi 4 follower. Akun Twitter tersebut dikategorikan sangat kurang aktif karena masih sedikitnya followers dan tweet terakhir kali diunggah pada tahun 2019, serta kurangnya interaksi dari pemilik akun dan juga followers. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki akun Instagram resmi dengan nama Humas Kap Tapanuli Selatan.
yang di dalamnya sudah berisi lebih dari 400 postingan. Akun Instagram tersebut dikategorikan cukup aktif karena informasi yang diberikan yaitu informasi terbaru dan cukup rutin. Namun komentar dari followers juga kurang begitu aktif dan juga balasan tidak begitu sering dari pemilik akun sehingga kurang adanya interaksi antara followers dan pemilik akun. Selanjutnya ada Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam website resmi Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk up-to-date dalam memberikan informasi berita terkait dengan kabupaten tersebut. Informasi mengenai update data COVID-19, layanan pemerintah. Ada juga informasi mengenai pengumuman CPNS Kabupaten Organ Ilir. Video mengenai profil Kabupaten Tapanuli Tengah juga ditampilkan dalam website tersebut. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki akun Facebook resmi yang memberikan semua informasi terkini serta Facebook milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut digunakan sebagai wadah atau ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan. Facebook milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dikategorikan cukup aktif dan sudah baik. Komentar dari pengikut di Facebook ada namun tidak ada balasan komentar dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga kurang interaksi di Facebook. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memiliki channel YouTube resmi milik pemerintah, sehingga dapat bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak aktif dalam penggunaan media sosial, YouTube sebagai wadah penyampaian informasi dan penerima aspirasi keluhan melalui media sosial YouTube. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memiliki akun Twitter resmi milik pemerintah, sehingga dapat bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak aktif dalam penggunaan media sosial Twitter sebagai wadah penyampaian informasi dan menerima aspirasi atau keluhan melalui media sosial Twitter. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memiliki akun Instagram resmi milik pemerintah, sehingga dapat bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak aktif dalam penggunaan media sosial Instagram sebagai wadah penyampaian informasi dan menerima aspirasi atau keluhan melalui media sosial Instagram. Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam website resmi Kabupaten Tapanuli Utara cukup update mengenai berita terkini, informasi Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga COVID-19. Website ini juga menampilkan pengumuman mengenai majalah online Kota Pagar Alam, struktur organisasi, jadwal pelaksanaan acara kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki akun Facebook sebagai layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengadukan keluhan atau aspirasi masyarakat melalui pesan atau komentar pada Facebook tersebut. Next. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki channel YouTube resmi dengan nama Diskominfo Taput. Channel YouTube milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut berisi 18 video dan video pertama diunggah pada tahun 2018. Kurang produktif dalam mengupload serta kurang rutin dalam membuat video sehingga kurang diminati oleh masyarakat. Next. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki akun Twitter dengan nama @diskominfotaput. Tetapi akun tersebut telah ditangguhkan sehingga dapat dikategorikan bahwa akun Twitter milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak aktif. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki akun Instagram resmi dengan nama Diskominfo Taput yang di dalamnya sudah berisi lebih dari 200 postingan. Akun Instagram tersebut tergolong masih baru dan dikategorikan cukup aktif karena informasi yang diberikan yaitu informasi terbaru dan cukup rutin mengunggah postingan yang berisi informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Namun komentar dari follower kurang begitu aktif juga dari pemilik akun yang tidak pernah membalas komentar. Kabupaten Toba Samosir. Dalam website resmi pemerintah Kabupaten Toba Samosir cukup update mengenai berita terkini, informasi Kota Pagar Alam, dan juga COVID-19. Website ini juga menampilkan pengumuman mengenai majalah online Kabupaten Toba Samosir, struktur organisasi, jadwal pelaksanaan acara kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Toba Samosir, serta pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Kabupaten Toba Samosir tidak ada akun Facebook resmi milik pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tetapi terdapat banyak grup Facebook tentang layanan informasi seperti Badan Kepegawaian Daerah Tapanuli Selatan atau BKD Kabupaten Toba Samosir, dan masih banyak grup Facebook lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengadukan keluhan atau aspirasi masyarakat melalui grup Facebook tersebut. Next. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak memiliki channel YouTube resmi milik pemerintah, sehingga dapat bahwa pemerintah Kabupaten
Toba Samosir tidak aktif dalam penggunaan media sosial YouTube sebagai wadah penyampaian informasi dan menerima aspirasi atau keluhan melalui media sosial YouTube. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memiliki akun Twitter dengan nama @tobasasehat, yang di dalamnya baru berisi 43 follower. Akun Twitter tersebut dikategorikan sangat kurang aktif karena masih sedikitnya follower dan belum ada tweets yang diunggah. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak memiliki akun Instagram resmi milik pemerintah, sehingga dapat bahwa pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak aktif dalam penggunaan media sosial Instagram sebagai wadah penyampaian informasi dan menerima aspirasi atau keluhan melalui media sosial Instagram. Kota Binjai. Dalam website resmi Kota Binjai cukup update mengenai berita terkini, informasi Kota Binjai, dan juga COVID-19. Website ini juga menampilkan pengumuman mengenai majalah online Kota Binjai, struktur organisasi, jadwal pelaksanaan acara kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kota Binjai, dokumentasi acara kegiatan juga ada. Kota Binjai tidak ada akun Facebook resmi milik pemerintah Kabupaten Kota Binjai, tetapi terdapat grup Facebook tentang layanan informasi seputar Kota Binjai, yaitu Grup Binjai Smart City atau BSC, dan masih banyak grup Facebook lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengadukan keluhan atau aspirasi masyarakat melalui grup Facebook. Next. Pemerintah Kota Binjai memiliki channel YouTube resmi dengan nama Binjai Smart City. Channel YouTube milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Kota Binjai berisi 17 video, dan video pertama diunggah pada tahun 2017. Next. Pemerintah Kota Binjai memiliki akun Twitter dengan nama @binjai_sc, yang di dalamnya belum memiliki follower. Akun Twitter tersebut dikategorikan tidak aktif karena tidak adanya tweets yang diunggah. Pemerintah Kota Binjai tidak memiliki akun Instagram resmi milik pemerintah, sehingga dapat bahwa pemerintah Kota Binjai tidak aktif dalam penggunaan media sosial Instagram sebagai wadah penyampaian informasi dan dalam menerima aspirasi atau keluhan melalui media sosial Instagram. Kota Gunung Sitoli. Dalam website resmi Kota Gunung Sitoli cukup update mengenai berita terkini, siaran pers, informasi Kota Pagar Alam, dan juga COVID-19. Website ini menampilkan pengumuman mengenai kegiatan Gunung Sitoli, struktur organisasi, jadwal pelaksanaan acara kegiatan, dokumentasi kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Gunung Sitoli. Kota Sitoli. Pemerintah Kota Gunung Sitoli memiliki akun Facebook resmi yang memberikan semua informasi terkini. Facebook milik pemerintah Kota Gunung Sitoli dikategorikan cukup aktif dan sudah baik dalam memberikan layanan informasi dengan selalu mengunggah informasi-informasi penting seputar Kota Gunung Sitoli. Next. Pemerintah Kota Gunung Sitoli baru memiliki channel YouTube resmi dengan nama Pemko Gunung Sitoli, dan di dalamnya baru berisi 20 video, dan video pertama yang diunggah pada tahun 2020. Channel YouTube milik pemerintah Kota Gunung Sitoli dikategorikan kurang aktif karena dalam setahun baru 20 video yang diunggah di channel YouTube tersebut. Next. Pemerintah Kota Gunung Sitoli tidak memiliki akun Twitter resmi, sehingga pemerintah Kota Gunung Sitoli dikategorikan belum aktif menggunakan Twitter sebagai layanan masyarakat secara e-government. Pemerintah Kota Gunung Sitoli tidak memiliki akun Instagram resmi sehingga pemerintah Kota Gunung Sitoli dikategorikan belum aktif menggunakan Instagram sebagai layanan masyarakat secara e-government. Selanjutnya ada Kota Medan. Kota Medan mempunyai website resmi yaitu pemkomedan.go.id. Pada website tersebut terdapat berbagai aplikasi layanan sistem pemerintah berbasis elektronik seperti pelayanan perizinan, daftar kelahiran online, perpustakaan online, lapor, area traffic control system, pejabat pengelola informasi dokumentasi, dan berbagai aplikasi lainnya. Aplikasi ini digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi serta sarana dalam penyampaian suatu aduan atau aspirasi dari masyarakat. Dalam website tersebut terdapat 3 pilihan dalam penyampaian laporan, yaitu pengaduan, aspirasi, permintaan informasi. Namun di website tersebut memiliki kekurangan seperti tidak ditampilkannya data yang melapor dan laporan yang direspon, sehingga kita tidak bisa melihat adanya umpan balik dari pemerintah apakah laporan tersebut ditanggapi atau tidak.
Jika dilihat dari penilaian pengguna aplikasi lapor di Kota Medan ini menunjukkan bahwa performa dari fitur ini sudah cukup bagus dalam penyampaian aduan maupun aspirasi dari masyarakat. Lalu dari media sosial di Kota Medan ini, terdapat akun media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dari keempat akun media sosial tersebut, cukup aktif dalam memposting berbagai informasi, edukasi, dan kegiatan lainnya, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Medan. Lalu ada Kota Padang Sidempuan. Kota Padang Sidempuan mempunyai website resmi yaitu Padang Sidempuan Kota.go.id. Pada website tersebut terdapat berbagai official website seperti COVID-19, kependudukan, kesehatan, perizinan, lapor, dan aplikasi lainnya. Berbagai official website yang disediakan pemerintah tersebut bisa digunakan masyarakat Kota Padang Sidempuan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam website tersebut, terdapat 3 pilihan dalam menyampaikan laporan, yaitu pengaduan, aspirasi, permintaan, informasi, namun di website tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak ditampilkannya adanya data yang melapor dan laporan yang direspon, sehingga kita tidak bisa melihat adanya umpan balik dari pemerintah apakah laporan tersebut ditanggapi atau tidak. Untuk media sosialnya, pemerintah Padang Sidempuan mempunyai akun media sosial berupa Instagram, Facebook, dan YouTube. Dari ketiga akun media sosial tersebut sudah cukup aktif dalam memposting berbagai informasi dan kegiatan lainnya, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Padang Sidempuan. Lalu selanjutnya di Kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar terdapat berbagai aplikasi layanan sistem pemerintah berbasis elektronik seperti Simpadu, Simpadren, penguji kendaraan, atau KIR, lapor, dan aplikasi lainnya. Berbagai aplikasi layanan yang di website tersebut bisa digunakan masyarakat Kota Pematang Siantar dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta sarana dan penyampaian suatu aduan atau aspirasi dari masyarakat. Lalu dari aplikasi lapor sendiri, dalam website tersebut terdapat 3 pilihan dalam penyampaian laporan, yaitu pengaduan, aspirasi, permintaan informasi. Namun di website tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak ditampilkannya data yang melapor dan laporan yang direspon, sehingga kita tidak melihat adanya umpan balik dari pemerintah apakah laporan tersebut ditanggapi atau tidak. Lalu untuk media sosialnya, pemerintah Kota Pematang Siantar mempunyai akun media sosial berupa Instagram, Facebook, dan YouTube. Dari ketiga akun media sosial tersebut cukup aktif dalam menggunakan berbagai informasi dan kegiatan lainnya, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Pematang Siantar. Lalu ada Kota Sibolga. Kota Sibolga mempunyai website resmi yaitu sibolgakota.go.id. Pada website tersebut terdapat berbagai aplikasi layanan pemerintah berbasis elektronik seperti LPSE, perencanaan, absensi, Pemko, dan Simpek. Berbagai aplikasi layanan di website tersebut bisa digunakan masyarakat di Kota Sibolga dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan serta sarana dalam penyampaian suatu aduan dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Namun, disayangkan aplikasi tersebut tidak dapat diakses. Tidak hanya itu, aplikasi aduan dari masyarakat Sibolga tidak dapat diakses. Lalu untuk media sosial pemerintah Kota Sibolga mempunyai akun media sosial berupa Instagram, YouTube, dan Facebook. Dari akun media sosial tersebut, Instagram dan Facebook kurang aktif, bahkan terakhir aktif di 1 tahun yang lalu. Sedangkan YouTube aktif 4 bulan yang lalu dalam mengunggah berbagai informasi dan kegiatan lainnya, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Sibolga. Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai mempunyai aplikasi yang disebut dengan lapor. Hal ini digunakan untuk menyampaikan semua aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Dalam website tersebut terdapat 3 pilihan dalam penyampaian laporan, yaitu pengaduan, aspirasi, dan permintaan masyarakat.
Namun di website tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak ditampilkannya data yang melapor dan laporan direspon, sehingga kita tidak dapat melihat adanya umpan balik dari pemerintah apakah laporan tersebut ditanggapi atau tidak. Lalu untuk media sosialnya, pemerintah Sibolga mempunyai akun media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dari akun media sosial Instagram, Facebook, YouTube tersebut sudah cukup aktif dalam mengunggah kegiatan lainnya, termasuk informasi kegiatan lain, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Tanjung Balai. Sedangkan akun Twitternya kurang aktif, karena akun tersebut terakhir aktif 3 tahun yang lalu. Lalu yang terakhir ada Kota Tebing Tinggi. Dalam website tersebut, terdapat 3 pilihan dalam penyampaian laporan, yaitu pengaduan, aspirasi, permintaan informasi. Namun di website tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak ditampilkannya data melapor dan laporan direspon, sehingga kita tidak bisa melihat umpan balik dari pemerintah apakah laporan tersebut ditanggapi atau tidak. Untuk media sosialnya, pemerintah Kota Tebing Tinggi mempunyai akun media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dari keempat akun media sosial tersebut sudah cukup aktif dalam mengunggah berbagai informasi dalam kegiatannya, termasuk kegiatan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Tebing Tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.